Kopinya tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Perjalanan kali ini kita lalui dari Kota Sibolga, karena waktu itu kita menggunakan pesawat dari Jakarta langsung ke Sibolga, dan ini merupakan jarak tempuh yang paling cepat menuju ke Batang Toru. Inilah situasi perjalanan kita dari Kota Sibolga menuju ke Batang Toru. Oh iya teman-teman, di sini kita bertujuan untuk berkunjung ke Desa Hutagodang, di mana kali ini kita akan jalan-jalan sekaligus berbincang-bincang dengan warga mengenai wilayah tersebut, utamanya mengenai tata ruang yang ada di wilayah tersebut. Oke teman-teman, inilah jalan-jalan yang kita lalui dari Kota Sibolga menuju Batang Toru. Jalan dari Kota Sibolga menuju ke Batang Toru, jalannya sangat baik ya. Adapun beberapa jalan memang terlihat sempit. Sebenarnya bukan sempit karena badan jalannya, tapi memang jalannya lebar, tapi yang baru ada perkerasannya memang lumayan sempit. Nah, ini kita mulai masuk di Kecamatan Batang Toru. Batang Toru berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah pintu masuk utama dari sebelah barat menuju ke Tapanuli Selatan. Wih, ini ada sungai, airnya sangat jernih di sini. Kalau di Jakarta kita susah nih mendapatkan sungai seperti ini. Kita lanjut perjalanan sebelum kita menemui para warga. Oh iya teman-teman, di sini ada yang unik. Sebenarnya bukan di Batang Torunya ya, lebih banyak itu cator yang menggunakan motor Vespa. Banyak di sini legend-legend Vespa. Bagi teman-teman yang suka Vespa bisa datang ke Padang Sidongpuan. Di sini banyak banget Vespa yang lumayan cantik. Kita sampai di HP Song. Di sini ada di HP Song ini, sebelum masuk kita melalui pasar dulu. Ini pasar apa ya, saya lupa namanya nih. Pasarnya lumayan ramai. Kita lihat dari kondisi jalan aja sangat padat ya di pinggir-pinggir jalannya. Ini nampaknya sebelah kanan ada bekas kebakaran di pasar ini. Menurut informasi sih baru beberapa hari ke belakang. Ini kita lihat nih ada cator, tapi yang ada di sini catornya pakai motor-motor Honda apa namanya, saya lupa. Kita lanjut perjalanan. Lumayan perjalanannya masih sekitar setengah jam lagi menuju ke Batang Toru. Nih ada lagi catornya. Oke, mantap. Kita sudah mulai masuk di kawasan pusat di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalannya mulus ya teman-teman. Nah, ini dia nih, ketemu lagi kita sungai. Sekalian istirahat kita masuk di area pariwisata sebenarnya ini. Airnya sangat jernih.
enaknya nyemplung ini di siang hari bolong kayak gini. Tapi kalau malam mungkin dingin ya. Tuh kan airnya jernih banget. Nah ini kita langsung ke sungai lain. Ini Sungai Batang Toru. Sungainya sangat deras. Di sini adalah sungai yang dipakai untuk masyarakat ambil pasir atau batu-batuan dari sungai. Ini kita ke gedung olahraga yang disediakan oleh pertambangan emas nih. Nih lokasinya masih enak ya kalau di sana ya. Kita lanjut lagi perjalanannya, sekitar 5 menit lagi sampai dengan bertemu masyarakat untuk berbincang mengenai tata ruang. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak perbincangan kita dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya keinginan masyarakat dengan adanya tata ruang untuk lebih mengembangkan wilayahnya serta memajukan wilayahnya. Perjalanan menuju Batang Toru cukup sekian, dan selamat menyaksikan bincang-bincang dengan warga. Bincang ini bincang santai tapi lumayan mendapatkan informasi yang diinginkan oleh mereka. Selamat menyaksikan bincang-bincang yang akan dimulai. Check it out. Agus, sebaiknya ke depan seperti apalah penataan ruang kita ini? Pasarmu seperti apa, segala macamnya lah. Kira-kira gambaran Bapak seperti apa? Oh ya, sebenarnya Pak ya, pertama tadi yang Bapak sampaikan itu masalah pengembangan, Ya. pengembangan desa. Sebenarnya kalau masalah pengembangan desa, menurut kita arah kemari Pak. Ya. Arah kemari. Ya. Karena bagaimanapun masalah ini masih kosong ini. Ya. Memang lahan ini adalah lahan Masyarakat. Ya. Dan kemudian memang kami udah ada rencana sama Pak Kepala Desa. Dari sini keluar sampai di Garoga sana, Ya. itu akan kita usahakan satu jalan, yaitu jalan lingkar. Jangankan nanti dari pasar itu aja jalan, Ya. tetapi untuk pengembangan Ke depan. itu harus kita buka jalan. Satu. Dan kemudian kedua, memang kita harus kerjasama Pak antara 3 desa, baik Nadol, Baturing, Utagodang. Itu udah direncanakan dari SMK Adiak Ngadol sana, keluar itu di Baturing. Memang udah ada rencana, udah ada tuh gambaran. Sehingga perkembangan penduduk untuk tahun berikutnya itu berapa persen, kita kurang tahu Pak kan, Ya. karena yang tahu itu sebenarnya PPS kan gitu Pak ya. Jadi inilah yang pertama untuk pengembangan pemukiman, ini arah kalau mungkin ini selatan atau barat Pak. Nah, satu. Kemudian masalah pasar. Masalah pasar ini sebenarnya kalau menurut kita udah terlampau sempit. Kenapa kita sampaikan demikian Pak? Kalau musim hari pasar lah ya, pekan, sama dengan Batang Toru, macet, sehingga tempat parkir nggak ada. Dan sebenarnya masalah pasar ini kalau dibanding dengan pasar Batang Toru atau di sekitar Tapsel lah saya bilang kan, satu keunggulannya Pak, pemasaran karet tidak ada serupa dengan di Hutagodang. Kalau di Hutagodang itu pemasaran karet bukan dari Sidimpuan, bukan dari Batang Toru dari kecamatan, itu langsung dari pabrik, dari Medan. Tebing Tinggi, Panopuan. Mereka datang ke sini. Datang orang itu sini. Jadi harga karet dibanding dengan kecamatan Batang Toru, kita skop Batang Toru lah Pak ya, tidak bisa diimbangi Hutagodang. Satu, mutu. Kalau orang toke lah ya, toke getah itu, dia bilang kalau Batang Toru bisa sampai di pabrik nanti kadar
Aha. Getahnya 51 paling tinggi, Huta Godang bisa keluar 57 Pak, 58. Kenapa? Di Huta Godang itu pemasaran karetnya biasanya di Batang Toru itu sekarang beres, kutip, jual. Ya. Huta Godang nggak gitu Pak, mau 1 kali 2 minggu baru ngutip, baru dipasarkan. Nah, jadi termasuk pemasaran karet harus sebenarnya baik pemerintah kabupaten memikirkan Huta Godang, karena ini uji coba ataupun nilainya Tapsel itu masalah karet, kecuali kalau perkebunan. Kalau perkebunan itu orang itu kan udah ada rapnya Pak. Ya. Kita ndak ada rap dari kita sini. Ya. Cuma kita kutip, pasarkan harga berimbang, tidak berimbang dengan daerah Batang Toru. Kalau di Batang Toru nanti ada harga pasar Batang Toru itu 7.000, kalau sini udah ada di atas 10.000. Oh ya, jauh. Ya, itu bedanya Pak. Bersih lah Pak. Dia lebih bersih karetnya. Lebih kadarnya itu Pak. Lebih padat dia di sini. Karena keringnya. Kadar keringnya. Jadi kemudian kalau masalah pasar ini, sebenarnya kan ini berapa tahun? Kurasa baru 4 tahun atau 5 tahun baru dibangun itu Pak. Oh baru pasar ini? Iya, baru direhab itu yang baru. Tapi yang jadi masalahnya Pak, karena nilai harga jual getah tidak ada. Biasanya kalau hari pasar itu tutup jam 5 Bu ya, kalau sekarang jam 2 udah habis, orang tidak ada lagi. Karena harga karet turun. Harga karet turun. Kalau dibandingkan kita hitung-hitung lah Pak ya, setiap hari Senin nilai rupiah di sini mungkin M Pak beredar itu. Aduh kan? M mungkin lebih Pak. Kalau kita aja setiap hari Senin itu paling sedikit 50 ton. Paling sedikit itu Pak. Itu baru 3 hari itu bisa ke hari kerja. Kalau sempat nanti 5 hari kerja di atas 70 ton per hari Senin. Minggu. Per 1 minggu lah itu. Waktu itu aku juga pernah terobservasi. Kalau waktu bagus harga karet itu bisa naik 70 ton ke tempat ini. Dan itu karet rakyat ya? Iya. Itu ada tempatnya memang di pasar itu tersedia ruangan untuk belum. Untuk menurunkan barang pun nggak ada. Nggak ada. Jadi pemasarannya itulah jalan Batu Uring yang kita rencanakan, nanti kita tengok itu Pak. Di atas. Di atas. Masuk pasar itu. Enggak sempat. Kira-kira masuk pasar. Lulus SMK. Bukan SMK di sana Pak. Ini itu pun tempat ini, tempat anak-anak kita ini. Belakang pasar kan? Belakang pasar. Jalan di sana dipasarkan itu. Jadi maksud Bapak kita perlu ada semacam pasar khusus untuk karet saja. Iya. Dan ada untuk menaik menurunkan barang. Iya. Unloading kan istilahnya. Itu memang karena potensinya besar kan? Iya Pak. Nah kalau di pasar ini sudah ada MCK-nya belum? Ada. Ada yang ngurusnya nggak? Ada. Belum ada. Belum aktif lah Pak. Belum. Memang yang Karena katanya Pak di mana-mana itu kalau kita ke kota besar ngapain aja itu harus bayar, termasuk kencing terus bayar gitu kan? Nah kita udah berbayar belum? Belum. Bayar. Sudah. Ada yang jaga. Kalau berbayar berarti dia harus bersih kan gitu. Kalau nggak berbayar kan ada bersih nanti. Bersih tiap hari. Artinya kelengkapan untuk sarana pendukungnya itu ada kita sebetulnya. Ya, artinya ada toiletnya, ada musola kecilnya gitu kan. Musolanya belum ada Pak. Oh belum ada. Memang dekat ke masjid. Oh karena dekat masjid. Nah kalau di belakang pasar itu ada sawah kan? Ada. Nah itu sawahnya irigasi teknis bukan? Ada irigasinya nggak itu? Ada. Ada ya? Ada. Nah kalau yang Bapak rencanakan misalnya untuk pasar khusus untuk karet itu lahannya itu di mana? Inilah yang sedang kita cari Pak. Oke, nah biasanya kan kita harus menghindari sawah. Iya. Nah, berarti agak jauh pun nggak ada masalah sedikit kan? Masuk malam. Memang inilah yang atau baiknya berdekatan dengan pasar, nggak terlalu jauh. sebenarnya harus gitu Pak. Jangan terlalu jauh ya. Iya. Ya, karena memang kalau itu teknis sebetulnya kemarin kami ke PU di bagian irigasi dia bilang itu sebetulnya masih semi teknis, dia belum teknis. Gitu. Nah kalau nanti ke depan misalnya untuk pengembangan permukimannya nih Pak, Ya. itu sebaiknya diarahkan kalau jalan kita ke Garoga sungai ke sana misalnya, Ya.
Itu yang paling mungkin dikembangkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Oh, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Sini kan? Ya. Oh, ini yang paling mungkin. Kenapa, Pak? Karena kalau sebelah kanan itu sawah, Pak. Oh. Karena semalam itu kan di sana kalau boleh lahan pertanian ini jangan kurang. Oke. Khususnya masalah pertanian, tapi macam yang dibilangkan tadi itu Pak ya, kita nyawa itu kalau untuk kebutuhan masyarakat di sini, sawah yang ada itu tidak cukup. Ya. Malah nanti kalau diolah itu menjadi perumahan atau pemukiman, Tambah kurang lah dia. tambah kurang lah Pak. Nah, itu agak jarang kita dengar itu, Pak. Biasanya kalau di kota-kota habislah sawah itu. Kalau di sini kita harus pertahankan sawah kan. Ya, artinya kami ketika nanti mendesainnya, kami nggak akan sentuh sawahnya. Tapi justru kita rekomendasikan untuk meningkatkan sistem pengairannya. Begitu. Nah, kedua tentu perlu ada jembatan menyeberang ke Tapteng ya. Iya Pak ya. Itu kan. Nah, kalau hubungan kerjasama antar desa sudah cukup berjalan baik nggak? Mudah-mudahan Pak. Contohnya misalnya kan masih, kita Pak. perlu misalnya satu lingkungan yang baik, tentu kita tidak ada sampah sembarangan lah kan gitu. Nah kalau misalnya nanti kita bangunkan tempat penampungan sementara, kira-kira berkemungkinan nggak kerjasama kita dengan 2, 3, 4 desa gitu? Mungkin. Nanti untuk sementara Saya rasa bisa Pak. bisa ya. Bisa. Nah kalau untuk itu solusinya agak berat tuh Pak, untuk IPAL itu, yang septic tank bersama itu kan namanya IPAL. Iya. Instalasi pengolahan air limbah kan. Nah itu perlu lahan itu sedikit di sana. Nah itu kalau misalnya itu ada programnya nanti, kan dia harus melihat dari rencana detail Pak. Baca detail ada gitu kan. Iya. Nah itu bisa bantuannya datang. Nggak perlu kita yang dari biaya DD itu. Gitu. Nah tetapi lahannya memang harus dari kita. Apakah ada kemungkinan untuk kita membangun itu nggak nanti ke depan? Serasa masalah itu Pak bisa juga, tapi memang payah karena gini, lahan desa Utagodang itu kalau tempat pemukiman sangat padat Pak. Aha. Jadi nanti cari lahannya ini untuk tempat IPAL ini yang paling sulit. Oke. Ya. Nah sekarang menurut Bapak, anak-anak kita Ya. yang anak-anak TK, anak SD, anak SMP, itu kan mereka sebetulnya mempunyai tingkat aktivitas yang cukup tinggi selain dari sekolahnya. Ya. Perlu ruangan untuk mereka untuk olahraga, bermain, untuk segala macamnya. Sangat Pak. Sangat perlu. Iya. Nah sekarang di mana mereka main? Pinggir jalan. Pinggir jalan di Kita halaman. nggak punya kan? Kita nggak punya. Jadi Mintul lah itu yang depan balai desa. warga pembeli desa. Cuma itu aja. Cuma itu. Taman belum ada? Belum ada, nggak ada. Nggak ada taman kita. Belum. Alun-alun gitu. Kita punya lapangan bola nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu aja lah yang ada Pak. Lahan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi artinya sudah pastilah anak-anak kita ini nggak ada tempat bermain dia. Jadi cuma halaman sekolah aja lah. Halaman rumah, Nakal ya kan? di halaman sekolah, cuma itu. Karena nggak ada penyaluran. Mereka itu kan hiperaktif itu, sehingga perlu disalurkan. Nah di kota besar, kenapa terjadi tawuran? Karena mereka nggak punya ruang untuk berinteraksi, bermain segala macamnya di luar sekolah. Lapangan futsal lah, apa maunya buat lapangan futsal. Hanya besar aja itu. Ya saya kira berapa hal yang penting itu kami